A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Vera Fajrin, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Halo, perkenalkan nama saya Anita Intanalina, NIM 2206010069 dari kelas 6C Manajemen. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Lingkungan Kerja, Motivasi Kerja, dan Kepuasan Kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Yasunli Abadi Utama Plastik di Kota Tangerang. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan apa isi pembahasan dari proposal penelitian saya. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Yang selanjutnya ada bab 2 kajian pustaka. Yang terakhir ada bab 3 metode penelitian. Di sini saya ingin menjelaskan apa latar belakang proposal penelitian saya. Sumber daya manusia atau SDM merupakan komponen paling vital dalam keberhasilan suatu organisasi. Tidak seperti aset fisik yang mengalami depresiasi, kualitas SDM dapat terus ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi, pelatihan, dan pembinaan motivasi kerja. SDM yang berkompeten dan bermotivasi tinggi tidak hanya mampu menjalankan tugas secara efisien, tetapi juga berperan aktif dalam inovasi dan perbaikan berkelanjutan di dalam organisasi. Oleh karena itu, manajemen SDM yang efektif menjadi kunci untuk mendorong produktivitas dan daya saing perusahaan secara menyeluruh. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, kinerja karyawan di sektor manufaktur masih belum optimal dan memerlukan perhatian lebih. Yang kedua, lingkungan kerja yang kurang mendukung dan dapat mengurangi kenyamanan dan menurunkan produktivitas. Yang ketiga, rendahnya motivasi kerja berdampak pada semangat dan hasil kerja yang tidak maksimal. Yang keempat, ketidakpuasan kerja dapat mempengaruhi loyalitas dan kinerja karyawan secara keseluruhan. Selanjutnya, ada 3 batasan masalah dalam penelitian proposal saya. Yang pertama, ada penelitian ini hanya difokuskan pada karyawan di salah satu unit operasional PT Yasunli Abadi Utama Plastik yang berlokasi di Kota Tangerang. Yang kedua, penelitian ini membahas 3 variabel independen, yaitu lingkungan kerja, motivasi kerja, dan kepuasan kerja, serta 1 variabel dependen, yaitu kinerja karyawan. Yang ketiga, data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Yasunli Abadi Utama Plastik di Kota Tangerang? Yang kedua, apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Yasunli Abadi Utama Plastik di Kota Tangerang? Yang ketiga, apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Yasunli Abadi Utama Plastik di Kota Tangerang? Yang keempat, apakah lingkungan kerja, motivasi kerja, dan kepuasan kerja secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Yasunli Abadi Utama Plastik di Kota Tangerang? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Yasunli Abadi Utama Plastik di Kota Tangerang. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Yasunli Abadi Utama Plastik di Kota Tangerang. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Yasunli Abadi Utama Plastik di Kota Tangerang. Yang keempat, untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja, motivasi kerja, dan kepuasan kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan pada PT Yasunli Abadi Utama Plastik di Kota Tangerang. Ada beberapa manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen sumber daya manusia, dengan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh lingkungan kerja, motivasi kerja, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, ada manfaat praktis. Ada beberapa manfaat praktis. Yang pertama, bagi perusahaan PT Yasunli Abadi Utama Plastik, yaitu penelitian ini dapat menjadi acuan bagi manajemen dalam merancang strategi peningkatan kinerja karyawan melalui perbaikan lingkungan kerja, peningkatan motivasi, dan pemenuhan kepuasan kerja. Yang kedua, bagi karyawan, yaitu hasil penelitian ini dapat mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih kondusif dan program pengembangan diri yang mendukung peningkatan motivasi dan kepuasan kerja. Yang ketiga, bagi praktis SDM dan manajerial,
yaitu penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan atau keputusan manajerial terkait pengelolaan sumber daya manusia yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan isi dari bab 2 kajian pustaka. Yang pertama, ada beberapa landasan teori. Yang pertama, lingkungan kerja, yaitu keseluruhan alat dan bahan, metode kerja, serta pengaturan kerja individu maupun berkelompok yang dapat mempengaruhi perilaku karyawan di tempat kerja, menurut Sedamayanti 2018. Yang kedua, ada motivasi kerja, yaitu dorongan internal dan eksternal yang membentuk semangat kerja seseorang untuk mencapai tujuan organisasi, menurut Robbins dan Judge 2017. Yang ketiga, kepuasan karyawan adalah sikap positif yang ditunjukkan oleh karyawan terhadap pekerjaan mereka, termasuk dalam menghadapi tantangan berinteraksi dengan rekan kerja dan mencapai target organisasi, menurut Cahyadi 2025. Yang keempat, kinerja karyawan merupakan output nyata dari pelaksanaan tugas yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal seperti lingkungan kerja, kompetensi, serta tingkat disiplin individu, menurut Hanifan 2025. Selanjutnya, penelitian relevan. Dalam upaya memperkuat landasan teori dan metodologis, pada penelitian ini, peneliti meninjau beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan variabel-variabel seperti pelatihan pengembangan sumber daya manusia, motivasi, kepuasan kerja, serta pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini menjadi referensi yang berguna dan memahami bagaimana faktor internal organisasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan serta secara empiris. Berikut adalah ringkasan penelitian relevan. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lingkungan kerja, variabel X1, motivasi kerja, variabel X2, dan kepuasan kerja, variabel X3, terhadap kinerja karyawan, variabel Y, pada PT Yasuni Abadi Utama Plastik di Kota Tangerang. Ketiga variabel bebas tersebut dipilih dikarenakan diduga memiliki hubungan signifikan terhadap peningkatan produktivitas dan kinerja karyawan di sektor manufaktur. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, maka hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk kerangka pemikiran. Hipotesis penelitian pada gambar di atas. Hipotesis pertama, lingkungan kerja atau variabel X1 berpengaruh terhadap kinerja karyawan atau variabel Y. Hipotesis 2, motivasi kerja, variabel X2 berpengaruh terhadap kinerja karyawan, variabel Y. Hipotesis 3, kepuasan kerja, variabel X3 berpengaruh terhadap kinerja karyawan, variabel Y. H4 atau hipotesis 4, lingkungan kerja, motivasi kerja, dan kepuasan kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan. Saya akan menjelaskan isi dari bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Metode kuantitatif bertujuan untuk menguji hipotesis dan menjelaskan hubungan antar variabel dengan cara mengolah data angka secara statistik. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap PT Yasuni Abadi Utama Plastik yang aktif bekerja di bagian operasional dan administratif. Yang ketiga, teknik sampling. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan peneliti. Di sini ada beberapa jenis data. Yang pertama, data primer, yaitu data yang diperoleh langsung PT Yasuni Abadi Utama Plastik melalui kuesioner. Yang kedua, data sekunder, data pendukung yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah. Selanjutnya, ada beberapa teknik analisis data. Yang pertama, uji validitas dan reliabilitas. Yang kedua, uji statistik, analisis regresi linear berganda. Yang ketiga, uji hipotesis atau parsial dan simultan. Yang keempat, uji koefisien determinasi atau R2. Sekian dari video presentasi proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.